warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-11 Kota Banjarmasin. Saya Nur Hafiji. Saya Jariah. Saya Rahmatunida. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk studi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habibie, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik, Ibu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik, Pak. Syukurlah kalau Bapak juga dalam kondisi yang sehat-sehat ya, Pak ya. Baik, nanti pada sesi selanjutnya nanti Bapak akan ada coaching ya dengan Ibu Jariah. Iya, Ibu. Saya berencana nanti kurang lebih jam 10 akan melaksanakan coaching bersama Ibu Jariah. Oke, baik Pak. Di sini kehadiran saya adalah untuk memberikan dukungan terhadap potensi coaching yang ingin Bapak atau Ibu kembangkan nanti ya Pak ya. Iya, Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses yang akan Bapak atau Ibu laksanakan dengan Ibu Jariah nanti. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coaching ini Pak? Iya, Bu. Saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya selama melakukan coaching bersama Ibu Jariah nanti. Iya. Nah, jadi sebelum memulai proses coachingnya ada beberapa hal nih Pak yang ingin saya jelaskan. Nanti juga akan bertanya kepada Bapak nih. Pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik dari penilaian coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi gini ya Pak ya. Pertama, saya akan menyampaikan poin apa saja sih yang nantinya saya akan amati nih kepada Bapak ketika melakukan proses coaching. Iya, Bu. Yang mana saya akan melihat Bapak melakukan percakapan coachingnya apakah sesuai dengan alur kita. Iya. Yang mana kita ketahui tadi bahwa alur kita itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi serta tanggung jawabnya ya Pak ya. Iya, Bu. Selanjutnya saya juga akan melakukan percakapan coaching berdasarkan nanti Bapak sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip di sini yaitu salah satunya membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan dengan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya nanti di dalam proses rencana coaching Bapak nih, nanti kompetensi inti yang diperhatikan itu ada kehadiran penuh, kemudian ada pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot ke Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa, mungkin Bapak sudah tahu ya, dengan mendengarkan dengan penuh perhatian seperti itu ya Pak ya. Kemudian juga Bapak nanti bisa merangkum terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah dituangkan oleh coach Bapak nanti ya dengan Ibu Jariah seperti itu. Dan bolehkah saya Pak melanjutkan pertanyaan saya? Silakan, Bu. Iya. Silakan. Nah, jadi terkait untuk coaching Bapak nanti nih, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Iya, Bu. Jadi saya pada saat nanti melaksanakan coaching dengan Ibu Jariah, saya ingin ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Jariah. Nah, dari 3 kompetensi itu kira-kira yang mana nih yang lebih spesifik yang nantinya akan Bapak kembangkan gitu? Secara lebih spesifik yang ingin saya diobservasi oleh Ibu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Berarti fokus kompetensinya itu untuk mendengarkan aktif ya Pak ya, dengan mengajukan
buat Iya, ya Bu. Pak ya. Iya. Oke, nah selain itu kemudian nanti indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu eh, seperti apa gitu Pak? Mungkin indikatornya. Ya Bu, yang pertama nanti saya mampu berusaha mampu untuk menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan apa yang apa yang Ibu Jariah sampaikan nanti. Nah, daripada berbicara, nah saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi dan yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari saat saya mendengar penjelasan atau pemaparan dari Ibu Jariah. Berarti baik Pak, mungkin karena kita tidak punya waktu banyak nih untuk kegiatan praekspres kita kali ini, mungkin sampai di sini saja ya Pak ya. Jadi terima kasih Bapak Baik, sudah Bu. menjabarkan dengan begitu Alhamdulillah. rinci tentang kompetensi apa yang Bapak harapkan nantinya setelah Bapak melakukan coaching dengan Ibu Jariah seperti itu. Mungkin nanti setelah kita melakukan kali ini nanti setelahnya kita akan bertemu lagi ya Pak ya. Iya Bu, siap. Kegiatan selanjutnya. Mungkin sampai di sini ya Pak ya. Nanti kita bertemu kembali. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nida. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jariah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Habibie. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah sama dalam keadaan sehat walafiat. Bu, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching melalui Alul Tirta. Di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira mau bicara apa nih untuk hari ini? Pada perbincangan singkat kita yang kurang lebih 10-15 menit ke depan. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya pada siang hari ini. Yang kiranya ingin saya bicarakan adalah tentang permasalahan guru-guru yang ada di sekolah saya. Saya dan mungkin beberapa orang guru di sekolah saya merasa beberapa rekan kerja kami di sekolah atau rekan guru di sekolah itu kurang bersemangat dalam mengembangkan kompetensinya. Baik Ibu. Jadi menurut Ibu yang masalah yang ingin Ibu sampaikan adalah guru-guru yang kurang semangat dalam mengembangkan kompetensinya. Nah, nanti karena pembicaraan kita ini cukup singkat, 10-15 menit saja. Di akhir pembicaraan nanti kira-kira apa yang ingin Ibu dapat dari pembicaraan kita ini, Bu? Yang ingin saya dapat dari pembicaraan kita ini adalah solusi bagaimana sih nantinya guru-guru di sekolah saya itu dapat bersemangat dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Baik, sekarang nih saya coba ingin menggali lebih dalam informasi dari Ibu dulu. Menurut Ibu, ciri-ciri guru-guru yang kurang semangat dalam mengembangkan kompetensinya itu seperti apa? Menurut saya pribadi, Bapak, ciri-ciri guru-guru yang kurang semangat dalam mengembangkan kompetensinya adalah ketika diberikan kesempatan atau difasilitasi itu tidak melakukannya dengan maksimal. Misal pengembangan kompetensi guru itu kan bermacam-macam. Sekarang bisa lewat kombel di sekolah atau kombel di gugus ataupun dengan adanya platform-platform yang ada yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Nah, tapi dari fasilitas yang disediakan sekolah ataupun yang disediakan oleh pemerintah sendiri, kiranya kurang maksimal Bapak diterapkan oleh guru-guru di sekolah saya. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang bersemangat untuk mengikuti, tapi sisanya sekedar mengajar dan pulang seperti itu. Iya. Nah, berarti guru-guru di tempat Ibu kan kurang memaksimalkan kesempatan yang diberikan untuk meningkatkan kompetensinya, begitu ya Bu ya. Baik Ibu,
saya akan melanjutkan pertanyaan. Kira-kira nih apa rencana Ibu Jariah ke depan untuk bisa mengajak atau mengajak teman-teman guru di sana untuk bisa meningkatkan kompetensinya ke depan? Oke, rencana saya ke depannya untuk mengajak rekan-rekan guru sekolah saya mungkin pertama dalam berbagai hal-hal positif atau budaya positif kepada rekan guru dalam kegiatan kombel di sekolah saya. Di sana mungkin biasanya kan kombel itu hanya untuk apa namanya kegiatan-kegiatan yang mungkin di dalam ruangan. Nah, saya ingin nantinya meminta izin Bapak kepada kepala sekolah ataupun ketua kombel bagaimana untuk meningkatkan kompetensi guru, tapi kombel ini dibuat semenarik mungkin, misalnya Iya, ya. dengan pemateri yang eh, menarik dari segi presentasinya. Habis itu mungkin bisa kombel keluar sekolah, mungkin di halaman atau mungkin di tempat lain yang bisa lebih menyenangkan. Baik Ibu Jariah. Nanti ketika Ibu Jariah melaksanakan rencana aksi itu, kira-kira memerlukan bantuan orang lain atau tidak? Ya, untuk hal demikian pastilah memerlukan bantuan dari orang lain, terutama pastinya eh, peran serta dari kepala sekolah, karena di sini kan peran saya sendiri hanya sebagai guru biasa yang peduli terhadap rekan-rekan, bukan juga sebagai ketua kombel. Jadi untuk hal demikian pastinya banyak nih peran serta orang-orang lain. Pertama adalah peran serta kepala sekolah, kedua adalah peran serta dari ketua kombel sendiri, dan yang ketiga adalah peran serta rekan-rekan yang sudah mengembangkan dirinya di baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah agar sama-sama bisa saling menyemangati guru-guru yang belum bersemangat dalam meningkatkan kompetensi. Berarti nanti Ibu Jariah dibantu oleh guru-guru yang ada di sekolah Ibu Jariah. Nah, nanti kalau misalkan nih bisa melaksanakan rencana aksi itu, kira-kira nih kapan Ibu bisa melaksanakan itu? Iya, rencananya saya akan melaksanakan itu pada bulan bulan depan. Untuk bulan ini memang ada kegiatan kombel yang sudah direncanakan. Nah, untuk kegiatannya itu saya akan rencanakan di bulan depan dan akan dibicarakan pada kombel bulan ini dulu, dirembukan bersama-sama bagaimana nanti kalau kombel selanjutnya itu dilakukan mungkin di luar ruangan dengan narasumber yang lebih interaktif, dengan mungkin pengembangannya juga yang lebih berfokus pada siswa agar mungkin seperti pengembangan IT agar guru-guru yang mungkin usianya berbeda-beda ini punya kompetensi yang sama. Gitu. Selama ini kan guru-guru muda yang memiliki kompetensi IT. Nah, saya inginnya sih semuanya memiliki kompetensi IT yang merata. Kalau ke depan umpamanya terlaksana nih rencana aksinya, kira-kira ada nggak jadwal-jadwal tertentu di sekolah untuk bisa guru-guru mengembangkan kompetensinya? Untuk jadwal sendiri di sekolah selain di kombel mungkin bisa dilaksanakan dibuat jadwal seperti kalau jadwal di sekolah kan ada jadwal piket tuh. Jadi mungkin setelah pulang sekolah dengan jadwal baru selain jadwal piket itu mungkin ada jadwal untuk belajar mengembangkan diri melalui IT nantinya itu setelah pulang sekolah. Jadi kan kita masih ada waktu setelah pulang sekolah selain mengerjakan tugas-tugas lain bisa diselingi dengan pengembangan IT tersebut. Baik, alhamdulillah. Jadi dari keterangan Ibu tadi rencana aksi akan dilaksanakan bulan depan, dibantu oleh para guru untuk bisa mengembangkan kembali semangatnya untuk meningkatkan kompetensi, begitu ya Bu ya? Saya harap nanti ketika sudah melaksanakan rencana aksi bisa Ibu Jariah itu bisa mewujudkan teman-teman yang mampu melaksanakan peningkatan kompetensinya ke depan. Baik, kita sudah memasuki sesi akhir nih dari perbincangan kita. Kira-kira kesimpulan apa nih yang
dapat Ibu Jariah utarakan ke saya tentang rencana aksi atau permasalahan yang Ibu Jariah hadapi. Kesimpulannya mungkin tadi saya mempunyai permasalahan yang mana saya dan beberapa rekan saya merasa guru-guru di sekolah saya itu masih kurang bersemangat dalam mengembangkan atau meningkatkan Iya. kompetensinya. Iya. Dan solusinya adalah kami semua yang bekerja sama, baik dari pihak kepala sekolah, ketua kombel, dan kami para rekan-rekan muda untuk mengembangkan kompetensi guru-guru yang ada, untuk memberi semangat juga, dan mewujudkan itu dalam sebuah kombel yang akan dilaksanakan bulan depan, dengan memberikan masukan, yaitu pemateri yang lebih interaktif, habis itu pengembangan kompetensi di bidang IT agar Iya. semuanya merata. Iya. Harapannya apa nih Bu Jariah ketika kombel yang sudah terbentuk pada bulan depan, harapannya untuk guru-guru yang ada di sekolah Ibu Jariah bagaimana untuk peningkatan kompetensinya? Ya, harapannya ketika kombel itu sudah dibentuk, nantinya tuh guru-guru mampu semangat dalam jalan kombel, bukan hanya sekedar hadir, datang, mendengarkan, Iya. tapi ada aksi nyata di dalamnya Iya. yang bisa dikembangkan, dan itu menjadi praktik baik untuk di kelas guru-guru masing-masing bersama anak-anak nanti. Yang jelas mungkin ada pemerataan lah, baik itu guru yang muda maupun yang sudah senior. Jadi sama-sama ingin meningkatkan kompetensi ke depannya. Sama-sama. Baik Ibu Jariah, mungkin kita sudah sampai di akhir sesi perbincangan kita hari ini. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang perlu saya pada proses coaching kali ini dengan Ibu Jariah. Mohon maaf kalau ada salah perkataan dengan Ibu Jariah. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Ibu Jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hafiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nida. Bagaimana kabarnya Bapak nih? Alhamdulillah baik Ibu Nida. Ibu Nida bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Bapak. Kemudian tadi saya lihat nih luar biasa sekali ya Pak ya, tentang Alhamdulillah. kegiatan coaching Bapak dengan Ibu Jariah ya Pak ya. Nah kalau saya lihat nih perasaan Bapak bagaimana ya setelah melakukan coaching itu? Iya Ibu, setelah melakukan proses coaching bersama Ibu Jariah tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai dengan baik. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci itu bisa tersampaikan, Bu. Iya baik Pak Hafiji. Jadi tadi ketika Bapak melakukan coaching dengan Ibu Jariah tadi ya, kompetensi yang Bapak harapkan itu sudah mencapai atau menuju pada pencapaian ya Pak ya, dari pengembangan yang sudah Bapak harapkan. Nah jadi kira-kira nih kompetensi coaching yang apa saja nih yang tadi sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching tersebut? Iya Bu, jadi setelah melaksanakan proses coaching bersama Ibu Jariah tadi, saya merasa sudah mampu untuk fokus terhadap Koci, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita. Oke, baik. Memang sudah terlihat tadi ya Pak ya bahwa sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada kegiatan konsultasi tadi. Iya Bu. Nah, jadi sudah tercapai untuk tujuan dan pendekatan pengembangan yang Bapak lakukan ya. Iya Bu, saya sudah. Berarti di sini boleh Pak saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait coaching dengan Ibu Jariah tadi Pak? Iya Ibu silahkan. Boleh. Jadi di sini ya Pak ya berdasarkan hasil observasi saya nih percakapan Bapak dengan Ibu Jariah tadi bahwa yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita gitu dari
Pertama tadi menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi serta tanggung jawabnya. Nah, kemudian juga di sini Bapak sudah mengidentifikasi permasalahannya, kemudian sampai memancing nih, menggali lebih jauh terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Jariah gitu ya Kak Iya ya. Bu, iya. Artinya di sini Bapak sudah fokus tuh terhadap kesadaran penuh sesuai dengan kompetensi yang Bapak harapkan di kegiatan observasi tadi, serta juga sudah melakukan pertanyaan bobot yang Bapak sampaikan, sehingga Bapak memang fokus terhadap kompetensi yang Bapak harapkan. Iya Bu. Jadi menurut saya sudah baik yang Bapak lakukan, kemudian menurut saya kompetensi yang Bapak utarakan tadi sudah tercapai, gitu ya Pak. Baik Ibu Nida, terima kasih banyak, saya senang mendengarnya. Terima kasih Ibu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Baik Bapak, jadi terkait dengan apa yang sudah saya amati, kira-kira nih apa lagi sih yang perlu Bapak kembangkan nih setelah Bapak melakukan coaching ini di Jari? Baik Ibu, saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, lebih efektif lagi, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching, ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach saya. Oke, baik Bapak. Jadi semoga nanti ya Bapak ya, untuk kedepannya setelah Bapak melakukan latihan-latihan yang lebih banyak lagi, bisa menyesuaikan terhadap pencapaian kompetensi yang Bapak inginkan. Iya Bu. Jadi di sini mungkin ada yang kira-kira ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan mungkin? Baik Bu, nanti saya akan lebih berusaha terus nih melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi Bu. Oke, baik. Terkait untuk yang sudah saya amati, Bapak sudah sangat baik ya. Alhamdulillah. Tadi Ya. kalau tidak ada yang Bapak sampaikan lagi, mungkin pertemuan kita cukup sampai sini ya Pak ya. Ya, mungkin cukup Bu yang saya sampaikan ya. Jadi saya sudah ya Pak ya terkait Bapak kegiatan Bapak yang saya amati tadi dengan kejadian, mungkin sampai di sini Pak. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nida. Ya, sama-sama